Pak itu pek artinya perjanjian, betul nggak? Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah, baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya mas, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kamu bodoh, goblok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat isi video tersebut, sobat, dari sini kita bisa menganalisa keadaan negeri kita. Tak heran kalau negeri kita kacau balau, acak-acakan porak-poranda. Karena di antara pengelolanya pun banyak yang kepribadiannya itu lebih mengutamakan emosional ketimbang mengutamakan kepala dingin, berisikan narasi ilmu atau argumen untuk menyelesaikan sesuatu. Bapak ini mencoba awal-awalnya yang saya lihat di video lepasnya itu, Rocky Gerung itu berkata secara satirik atau sindir. Padahal sindirnya tidak tertuju kepada Bapak yang ada di debat itu, hanya mengatakan kalau yang saya pahami katanya begini, kira-kira untuk masa yang sekarang di negeri ini mau sukses itu cukup satu, menjilat. Nah itu kan tidak menyebut nama, ya, tidak menyebutkan siapa namanya. Nah kemudian dibalas ulang oleh si Bapak ini. Hanya sayang balasannya itu menyerang personal dengan mengatakan Rocky Gerung bujang lapuk. Kalau yang saya analisa, sejauh yang saya simak dalam setiap Rocky Gerung berdiskusi atau berdebat atau podcast ya dengan FNN itu, Bang Hersu, sekurang-kurangnya berhadapan dengan Bung Rocky Gerung itu harus memiliki bekal 5 poin. Poin yang pertama, harus membekal kulit badak, kemudian tempelkan di muka. Kalau nggak memiliki bermuka kulit badak, nah seperti itulah kejadiannya kalau debat. Kenapa? Di saat otak yang dibekal isi narasi untuk argumentasi, isi wawasan untuk adu argumen dengan Rocky Gerung tidak sepadan dengan apa yang ada di kepala Rocky Gerung, maka akhirnya dirinya merasa dihina, ya, merasa direndahkan, dan bisa dilihat oleh kita. Kalau misalkan nggak bermuka kulit badak dalam arti untuk kebal, maka masuk pada poin yang kedua, membawa otak dan isi ilmu atau wawasan yang sekurang-kurangnya sepadan, sebaya dengan lawan debat, yaitu sekelas Bung Rocky Gerung. Kalau misalkan Bapak ini mengatakan Rocky Gerung merugikan bangsa, merugikan apa Rocky Gerung? Ya, itu kan masyarakat yang menyimak, masyarakat publik yang menyimak. Merugikan apa Rocky Gerung? Bisa saya lihat di video lupa. Tapi ini diambil cuplikannya ya, cuplikannya. Yang ketiga, bicara dengan Rocky Gerung, jangan coba-coba menyebut nama sebuah tokoh atau menyebut sebuah kutipan atau karya atau buku.
kalau orang tersebut tidak menguasai isinya. Kenapa? Karena hasilnya atau nantinya akan dipermalukan. Bukan maksud Rocky Gerung mempermalukan, tetapi akan dibully. Kenapa? Karena apa yang akan dia sampaikan seolah-olah Rocky Gerung itu sudah memahami penuh. Jadi jangan nekat, cek Sundama gitu. Ulah bunuh diri, cek Sundama. Kalau tidak seperti itu, jangan lupa membawa obat penahan sakit. Kenapa? Karena akan sakit ya melawan Rocky Gerung. Akan sakit bagaimana. Ini ya, jadi saran-saran saya, misalkan hasil analisa saya, ini sekurang-kurangnya itu ya, membawa itu. Atau kalau misalkan tidak membawa obat penahan sakit, bawalah obat penahan malu. Nah, jika salah satu dari yang 5 saya katakan tadi disiagakan oleh sang lawan debat, baru persiapkan diri untuk debat dengan Bung Rocky Gerung. Kalau tidak, lebih baik jangan. Kenapa? Nah, Bapak ini adalah gambaran dari sosok yang tidak memiliki satupun dari 5 poin tersebut. Tidak bermukakan kulit badak, membawa otak isi ilmunya tidak sepadan, tidak membawa penahan sakit, tidak membawa penahan malu, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka akhirnya nyaris berkelahi. Nah, karakter atau peristiwa seperti itu tidak menunjukkan peristiwa sebagai seorang ilmuwan, pakar ilmu, apalagi beliau seorang layar. Itu di forum debat. Jangan semestinya mengutamakan argumen, emosi boleh untuk mensupport, untuk membangkitkan semangat. Tetapi kalau sampai seperti itu, malu dong. Ini kan katanya intelek, pakar ilmu, layar juga. Ya. Bahkan di partai ketua apa itu? Ketua umum. Dia tidak melihatkan orang besar kalau gitu. Atau Rocky Gerung sendiri kalau gitu ya. Makin kelihatan itu kecilnya dia. Ya. Rendahnya sumber daya akalnya itu. Lawan Rocky Gerung. Sekian masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.